Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal mali bil kathrah wal qur'anul karimu fihi hidayatun wurrah wa idatun muwaffarah liman kana yarjullaha wal akhirah. Salatuhu ta'ala wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin dzi khisalin atirah wa uswatin bahirah wa ala alihi wa ashabihil bararah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karim wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haitsu qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita pasti pernah mengadakan perjalanan, baik perjalanan itu perjalanan yang jauh ataupun perjalanan yang dekat, dalam waktu yang lama atau dalam waktu yang sebentar. Setelah sampai pada tujuan dari perjalanan itu, kita segera menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam perjalanan tersebut dan bergegas pulang ke kampung halaman kita, pulang menemui orang-orang terkasih di antara kita, pulang menemui istri kita, pulang menemui anak-anak kita, pulang menemui handai tolan kita. Demi Allah, saya katakan dari atas mimbar yang mulia ini, pada saatnya kita akan mengadakan sebuah perjalanan yang tidak mungkin kembali lagi. Tidak mungkin kita bisa menemui istri kita lagi, tidak mungkin kita bisa menemui anak-anak kita lagi, tidak bisa kita menemui orang-orang terkasih di antara kita lagi. Perjalanan apa itu? Perjalanan akhirat. Dan perjalanan akhirat ditandai dengan kuburan atau alam barzah. Karena alam barzah al-fasil bainad dunya wal akhirah. Alam barzah adalah alam yang menjadi pemisah antara alam dunia dan akhirat. Dunia sudah habis, tetapi akhirat belum digelar. Lamanya selama kapan menunggu kiamat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirud dunyal kubur wa awwalul akhiratil kubur. Terakhir dari perjalanan dunia ini adalah kuburan, dan kuburan adalah pintu pertama masuk alam akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, perjalanan akhirat itu manusia nanti terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada di antara mereka nanti yang sa'idun, yaitu bahagia. Ada di antara mereka nanti yang sakiyun, yaitu sengsara. Perjalanan akhirat, apakah kita masuk ke dalam golongan besar yang bahagia atau yang sengsara, itu bukan tergantung pada perjalanan akhirat, tapi tergantung pada perjalanan di dunia yang maha sebentar ini. Sebentarnya alam dunia bila dibandingkan dengan alam akhirat sangat jauh sekali.
Di dalam surah As-Sajdah ayat 5 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Satu harinya dari harinya Allah itu seperti 1000 tahun dari tahun-tahun yang kita hitung. Bahkan dalam keterangan, di dalam saat kita nanti meniti sirat, itu lamanya 10.000 tahun. Dan itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya seperti 1000 tahun. Di dalam padang mahsyar kita menunggu kapan diadili, lamanya 50.000 tahun. Dan itu bukan tahun yang kita hitung, tapi tahunnya Allah yang seharinya seperti 1000 tahun. Makanya tidak heran Rasul Muhammad SAW, junjungan kita bersama, bersabda yang ditulis dalam kitab Muhtaril Ahaditsin Nabawiyah. Beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Anggaplah kehidupan duniamu itu seperti engkau orang yang asing, pelancong saja. Pelancong tidak mungkin lama di tempat ia tinggal dan dia akan kembali. Atau abirus sabil, atau kita hanya sekedar lewat saja. Dunia ini seperti kita lewat saja. Kita ke Palembang, lalu mampir di Indomaret, lalu kemudian kita membeli air mineral 1 botol, kemudian kita melanjutkan perjalanan. Itu perjalanan dunia yang maha sebentar bila dibandingkan dengan perjalanan akhirat yang maha abadi, tiada batas waktunya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu apa sebenarnya yang kita tunggu? Yang kita tunggu adalah kematian. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 13, wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir. Di antara mereka ada sudah menyelesaikan urusan dunia, lalu kemudian pindah ke akhirat, yaitu mati dan pindah ke alam barzah, pemula dari alam akhirat. Wa minhum may yantadir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu kapan giliran itu datang. Siapa yang masih menunggu ini? Yang masih menunggu adalah kita yang masih hidup saat ini. Kaum muslimin, kul innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad, kematian yang engkau lari darinya, engkau akan ditemui oleh kematian. Maka ja'al mautu baghtah, kematian begitu cepat. Kenapa cepat? Karena kullu atin qarib, setiap sesuatu yang datangnya pasti itu adalah dekat. Dekat sekali. Kemarin dia masih bersama kita duduk, sekarang sudah tidak ada. Kemana? Mereka sudah meninggal. Kemarin dia masih bergurau dengan kita. Kemarin dia masih naik kendaraan dengan kita, masih makan dengan kita. Hari ini kemana? Melakukan perjalanan yang disebut perjalanan akhirat. Kaum muslimin, terakhir Rasul pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas. Hai Rasul, siapa sebenarnya manusia mukmin yang paling cerdas, manusia mukmin yang paling pintar, manusia mukmin yang paling jenius? Rasul tidak menjawab mukmin yang pintar, mukmin yang jenius, mukmin yang pandai, itu yang bisa ini, yang bisa itu, yang bisa keluar negeri, dagangannya banyak, kemudian pulang dengan uang yang banyak. Tidak. Tetapi Rasul menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan dia mengingat kematian, dia akan mempersiapkan bekal kematian itu. Alhamdulillah, 2 hari atau 1 hari lagi kita masuk di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah wahana yang maha dahsyat untuk kita banyak mengambil bekal. Bekal apa? Bekal dalam perjalanan menuju akhirat. Kenapa?
Karena di dalam puasa dibuka selebar-lebarnya maghfirah Allah, dibuka selebar-lebarnya karunia Allah. Siapa yang mau qiyam Ramadan, siapa yang qiyam lail di bulan Ramadan akan mendapatkan apa yang disebut bekal. Dan bekal itu sebenarnya adalah teringkas dalam kalimat takwa. Fatazawwadu fa inna zadi taqwa. Berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal, yaitu takwa. Kenapa? Karena di dalam puasa itu mengandung takwa yang luar biasa. Dari takwa lahirlah kemudian ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, tapi kalau rasa itu belum muncul, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Dari ihsan ini kemudian lahir yang namanya muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa dimonitoring oleh Allah. Setiap ibadah, kata Allah dalam hadis kursi, kullu ibadat ibni Adam lahu. Setiap ibadah milik anak Adam itu kembali kepada dirinya. Salat kembali kepada dirinya, sedekah kembali kepada dirinya, zakat kembali kepada dirinya, haji kembali kepada dirinya. Dan orang lain pun tahu ibadah-ibadah itu. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Dan kecuali puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Kenapa begitu istimewa puasa? Karena puasa ada muraqabah. Dan kita tidak mungkin makan di siang hari, walaupun kita mungkin bisa membohongi manusia sedunia ini, tetapi kita tidak bisa membohongi Allah karena kita merasa dimonitoring oleh Allah. Makanya ulama mengatakan as-saumu mumayyizun. Saum, puasa itu adalah ibadah yang paling istimewa dari semua ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur